Ya, Anda kembali di Indonesia Morning Show. Pemerintah menargetkan 100.000 wisatawan mancanegara muslim pada tahun 2019 dan hingga saat ini sudah ada 70.000 wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk menikmati wisata halal. Nah, sebenarnya seberapa besar potensi wisata halal di Indonesia untuk bisa menarik ke mata dunia? Kita akan bahas langsung dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Pak, saya ingin tahu dulu nih Pak, karena kan kalau misalnya kita ngomongin wisata halal gitu, ada beberapa negara juga yang menawarkan wisata halal juga gitu. Seperti contohnya mungkin New Zealand, ada Korea juga gitu. Sebenarnya wisata halal yang ditawarkan oleh Indonesia itu seperti apa? Oke, jadi itu anehnya di situ. Jadi ketika New Zealand tadi disebut Korea, Jepang, Thailand itu menawarkan wisata halal, sedangkan kita tidak menawarkan wisata halal. Nah, mengapa ini terjadi? Karena kita merasa kita itu sudah halal. Jadi kalau sudah halal nggak perlu disertifikasi halal lagi. Sedangkan negara-negara yang saya sebut tadi yang mayoritas tidak muslim itu perlu disertifikasi halal. Saya berikan contoh. Kalau kita di sini di kantin di sini defaultnya kantin itu udah halal, jadi tidak perlu lagi ditulis halal. Kita kemanapun ke restoran misalkan di Jakarta defaultnya adalah halal. Maka tidak perlu disebut halal lagi. Itulah kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan kita defaultnya halal. Kelemahan kita ketika tidak disertifikasi halal, maka para wisman ini bertanya-tanya apakah Indonesia itu halal atau tidak. Nah, ini bisa dilihat dari performance kita. Performance kita tidak sebagus Malaysia, tidak sebagus Singapura even. Jadi kalau dari jumlah kita hanya 2 juta. Thailand nomor 1 kalau Asia Tenggara Malaysia itu 6 juta. Thailand 5 juta. Singapura 4 juta. Kita hanya 2 juta. Oh gitu. Kita kalah dibanding dengan negara lainnya. Orang Muslim atau yang menginginkan wisata atau halal lifestyle datang ke Indonesia itu sedikit dibandingkan dengan negara lain. Oke, tapi berarti kalau wisata halal ini nantinya akan lebih ke lifestyle, makanan dan juga servis yang ditawarkan, atau mungkin saya sih membayangkannya hotel dengan adanya kiblat seperti itu, atau bagaimana? Betul, Pak? seperti itu tepat sekali. Jadi wisata halal itu in short adalah lifestyle. Kalau di pariwisata dia bagian dari wisata budaya yang dengan lifestyle halal. Itu adalah kulinernya bagaimana, lalu fasilitas yang disediakan, ada kiblat, ada sajadah dan sebagainya. Oke, nah Pak, kalau misalnya kita melihat tadi, maksudnya kalau misalnya in terms of lifestyle seperti ini, bahkan kita kalah gitu kalau misalnya dilihat tadi dari data Bapak gitu, Malaysia dan juga Thailand dan Singapura, bahkan Singapura yang memang tempatnya cukup kecil begitu. Apa sih sebenarnya kelemahan kita dan apa yang sebenarnya harus ditingkatkan dari infrastruktur kah atau SDM-nya kah atau seperti apa? Iya. Jadi tadi sudah saya katakan kita tidak disertifikasi halal, maka kita harus melakukannya. Yang kedua ini membuktikan meskipun kita mayoritas muslim, jadi mohon maaf, tidak serta-merta kalau negara itu mayoritasnya muslim, lalu wisata halalnya itu bagus. Selama dia pelayanannya tidak bagus, maka meskipun dia mayoritasnya muslim bisa dikalahkan oleh negara yang tidak mayoritasnya muslim. Dan ini menurut saya begitulah hukum alam atau sunatullahnya. Kalau sesuatu itu pelayanannya kurang bagus, meskipun kita dengan label muslim juga tidak akan dipilih. Jadi amenitas itu hotel, resort dan lain sebagainya. Akses itu mudah atau tidak datang ke satu daerah. Lalu atraksi apa yang bisa kita tawarkan di situ. Tadi saya sebutkan bahwa wisata halal itu adalah lifestyle atau budaya. Lalu atraksinya seharusnya dikombinasi dengan ekonomi kreatif. Nomor 1 yang mungkin kalau di Indonesia food. Jadi nomor 1 makanan. Atau culinary. Nomor 2
saya biasanya pakai 3C. Nomor 2 clothing atau fashion. Dan nomor 3 kosmetik. Kebetulan tiga-tiganya disukai wanita. Jadi paling mudah membayangkan untuk memajukan wisata halal, majukanlah wanitanya itu. Dan kebetulan sekali kalau yang dari Middle East, pemegang keputusan untuk melakukan wisata itu adalah wanita, ibu-ibu. Ibu-ibu, perempuan. Artinya berarti wisata halal ini juga harus bisa dinikmati, maksudnya nyaman dan aman untuk perempuan dong pastinya, Pak. Nah, Pak, kalau misalnya kita melihat, ini ada beberapa tempat begigitu yang kemudian dijadikan destinasi wisata halal gitu. Salah satunya Lombok di sini, betul, Pak? Nah, kalau dari pengalaman saya gitu ya, Pak Arief, saya curhat aja gitu sedikit. Jadi waktu terakhir saya ke Lombok, saya sempat lari gitu di pantai menggunakan baju yang baju olahraga biasa gitu, Pak. Tapi memang di situ masih ada rasa tidak nyaman saya, bahkan saya digoda-goda oleh orang lokal setempat gitu, dan ada rasa ketidaknyamanan itu sebagai seorang perempuan. Nah, creating kenyamanan dan keamanan untuk perempuan nantinya seperti apa? Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Wisata halal itu disebut juga dengan friendly tourism. Oleh karenanya yang Sahnas tadi bilang, di pantai mungkin di tempat itu juga ada ide memang untuk memisahkan anak-anak dan wanita dengan yang umum sifatnya. Nah, itu ide yang bagus saya rasa, dan sekarang sedang kita jajaki. Lalu menjadikan Kota Ampenan itu sebagai salah satu lifestyle yang temanya Middle East. Tapi poinnya adalah kita harus membuat customer kita itu nyaman. Untuk wanita dan anak-anak itu udah 3 kali diskusi, kita akan menyediakan khusus pantai sehingga kita merasa nyaman dan aman mau ngapain aja. Betul, gitu ya, Pak, tanpa ada apa ya, ketakutan tersendiri. Tapi berarti nanti paket destinasi wisatanya gitu, Pak, yang ditawarkan kira-kira bentuknya tuh seperti apa gitu, biar misalnya turis mancanegara bisa mendapatkan, oh Indonesia tuh seperti ini gitu. Ntar dulu, Lombok tadi itu udah terpilih the best halal destination in the world. Anyway, 3 lagi dia dapat. 1 the best halal destination, yang kedua untuk honeymoon, yang ketiga kalau nggak salah untuk kuliner. Kalau kuliner memang top banget, Pak. Kamu paling suka apa di Lombok? Paling suka saya ya ayamnya, Pak, sama pelecing kangkung kan, luar biasa terasinya itu. Tapi kembali lagi, Pak, berarti masih terus. Masih terus. Selain Lombok, Pak? Sumatera Barat sama Aceh yang sudah mendeklarasikan positioningnya adalah wisata halal. Destinasi wisata halal. Nah, berarti di sana nantinya selain maksudnya tadi kuliner dan juga apa ya, atraksi dari orang lokal di sana, tapi apalagi yang ditawarkan? Apakah nantinya ada apa ya, pariwisata ke masjid kah atau bagaimana, Pak? Kalau itu udah standar. Yang nggak standar yang saya bilang tadi, harusnya kita mengkombinasi dengan ekonomi kreatifnya. Jadi untuk diketahui nih, kuliner itu di ekonomi kreatif 32%, di atas 200 triliun. Yang kedua, fashion kita, baju kita itu jauh lebih baik di antara seluruh negara-negara Islam. Jadi jangan khawatir. Jadi pusat fashion Muslim fashion, ya. Actually Indonesia memiliki potensi untuk itu. Jadi sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan. Yang ketiga tadi kosmetik, kita termasuk yang terbaik. Dan itu saya sebutkan karena dia adalah top 5 dari halal consumption atau lifestyle. 2 lainnya itu financial, 1, yang satunya lagi obat-obatan. 2 ini mungkin kita tidak unggul, tapi yang 3 tadi kita bisa unggul. Bisa unggul, dan tentunya fashion tadi ya, Pak, maksudnya kiblat kita luar biasa, apalagi desainer-desainer kita juga sudah mulai apa ya, kemana-mana seperti Malaysia, Amerika juga kan. Salah satu desainer terkenal siapa? Dian Pelangi. Ini baju ini jahitannya Dian Pelangi. Dian Pelangi, luar biasa. Langsung didukung oleh Pak Arief Yahya. Karena dulu yang membesarkan dia Menparekraf. Oh gitu, baiklah. Dan kita berharap ada Dian Pelangi lainnya yang pastinya. Sahnas Pelangi juga boleh. Nanti Pak, saya belum bisa jadi desainer. Tapi Bapak, saya juga penasaran nih Pak, nanti sinergitasnya gitu ya. Kan Bapak kan maksudnya sebagai Kementerian Pusat begitu, harus menaungi semua pemerintahan daerah dan provinsi ini gitu. Dan seperti apa nantinya komunikasi kepada mereka supaya mereka bisa
apa ya mengedepankan wisata halal seperti Ya, ini? jadi saya nggak basa-basi. Nomor satu sinergitas yang kita harapkan adalah CEO komitmen. CEO CEO komitmen. komitmen dalam hal ini adalah bagaimana positioningnya gubernur itu. Dia mau nggak wisata halal? Kalau mau deklarasikan. Kalau tidak mau jangan ragu-ragu gitu. Jadi ya sudah enggak apa-apa. Ini yang kita hadapi itu kalau mau sinergi itu justru dari sana. Nah, contoh NTB diskusinya panjang itu. Akhirnya kita memutuskan wisata halal. Demikian juga dengan Sumbar. Kalau Aceh tidak terlalu. Oke. Tapi itu yang nomor satu. Artinya komunikasi Ketika terus jalan. CEO-nya committed, everything goes easier gitu lah. Oke. Sebelum ini nggak maju mundur gitu. Nah setelah itu udah mudah yang lainnya. Yang lainnya gunakan global standard. Oke. Tadi saya katakan orang lain pakai global standard, kita tidak. Jadi ada istilah salah satunya kompetitifnya GMTI. Jadi Global Muslim Travel Index. Oke, Jadi di GMTI. dunia itu menggunakan standar itu. Harusnya Oke. kita menggunakan standar yang sama. Untuk agar bisa bersaing compete. global. Iya, dan Oke. harus selalu membiasakan membandingkan dengan orang lain, jangan inward looking. Iya. Itu yang sangat berbahaya. Bangsa ini merasa sudah halal inward looking, tapi ketika dilihat jumlah wismanya, sorry ya kalah Masih sama kurang. Singapura, Oke, kalah oke. sama Thailand dan lain Iya, iya. Artinya kita memang harus siap untuk berkompetisi. Mungkin terakhir ya Pak, singkat saja gitu. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat lokal untuk memang benar-benar mengedepankan wisata Muslim, wisata halal ini? Tidak ada yang harus dirubah, kecuali kesadaran bahwa meskipun itu wisata halal, tidak serta-merta kita yang sudah biasa halal itu bisa memenangkan persaingan. Oke. Oke, bahasa yang lebih bagus lagi mungkin yang kita lakukan ini tinggal disertifikasi. Oke, kelebihan kita adalah, ini paradoksnya nih di wisata halal. Kelebihan kita adalah kekurangan kita. Kelebihan kita adalah kekurangan kita. Kelebihan kita itu defaultnya halal. Indonesia Jadi itu. kita merasa nyaman dan merasa aman saja. nyaman dengan itu dan tidak perlu merasa harus disertifikasi Oke. dan menggunakan global standard. Oke. Maka ini aja. Jadi sadar bahwa harus disertifikasi, udah bahasa jelas. Oke, oke, baik, terima kasih Pak Arief Yahya. Tentunya ini juga apa ya, menjadi momen juga untuk kita untuk mengedepankan dan paham bahwa potensi wisata kita sangat besar gitu. Karena kalau melihat datanya, ternyata pergerakan wisatawan Muslim di Indonesia pada tahun 2015 saja mencapai 255 juta perjalanan dan pengeluarannya total dikatakan 203,61 triliun rupiah. Benar ya Bapak? Betul sekali. Betul. Baiklah, terima kasih Bapak. Oke, Sana, Sukses terima kasih. terus.